Selamat datang Bapak Ibu Guru semuanya. Kembali lagi bersama saya Dianati Mustika Ningrum di aksi nyata pelatihan mandiri tentang Merdeka Belajar. Hello dear teacher, welcome to the class. Semoga Bapak dan Ibu Guru selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Modul pertama yang akan kita bahas mengenai Merdeka Belajar yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak dan Ibu Guru, kita sebagai seorang pendidik kadang terlalu nyaman dengan cara kita ketika menyampaikan materi pelajaran di kelas. Padahal, terkadang kita lupa memahami bahwa peran pendidik lebih dari sekedar menyampaikan materi pelajaran. Nah, sebenarnya apa sih peran pendidik itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik memiliki peran yang pertama yaitu sebagai fasilitator belajar. Yang kedua, pendidik juga berperan mendampingi dan menuntun kekuatan kodrat murid. Yang ketiga, kita sebagai pendidik harus membantu menemukan keunikan di setiap murid. Yang keempat, pendidik senantiasa peka dan adaptif terhadap perubahan murid. Selain itu juga, peran pendidik adalah mengantarkan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat dan manusia yang merdeka, serta memberikan pengalaman atau lingkungan belajar yang menyenangkan. Ketika kita sudah melaksanakan peran kita sebagai pendidik dengan sebaik mungkin dan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan besar kita sudah bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi manusia merdeka. Sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Selain itu juga, dasar-dasar pendidikan akan tercapai secara maksimal. Nah, setelah kita mengetahui peran kita sebagai seorang pendidik, kita lanjutkan kepada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Bapak dan Ibu Guru, sebenarnya kata-kata pendidikan, pengajaran, mendidik dan juga mengajar ketika sudah menjadi satu kesatuan kadang menimbulkan pemahaman yang rancu. Nah, kita akan membahas satu persatu konsep pendidikan, pengajaran, mendidik dan juga mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar merupakan bagian dari mendidik. Di sini dikatakan bahwa pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban atau menjadi tuntunan. Nah, sedangkan pengajaran yaitu cara menyampaikan ilmu atau manfaat kepada anak secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Sedangkan mendidik adalah cara kita menuntun segala kodrat pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sedangkan mengajar adalah membimbing siswa dalam aktivitas belajar. Sehingga dari komponen-komponen berikut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Perlu kita ingat pula bahwa pendidikan dan mendidik bukan hanya sekedar membimbing atau memberikan ilmu, melainkan juga proses membantu berkembangnya keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin demi tercapainya manusia yang merdeka. Nah, hal ini sesuai dengan cita-cita kita
dalam keterampilan abad ke-21, di mana pada keterampilan abad 21, peserta didik dituntut menjadi pembelajar yang kritis, solutif, inovatif, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Tumbuh kembang murid di masa depan dikaitkan dengan teori konvergensi. Teori konvergensi ini diibaratkan dua buah garis yang saling berkaitan dengan tujuan yang sama. Dua garis ini adalah yang pertama yaitu garis dasar berkaitan mengenai potensi murid atau kemampuan murid. Sedangkan garis yang kedua adalah garis keadaan yang berkaitan tentang kesempatan berkembang murid. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang salah satunya adalah menjadi manusia yang merdeka, sistem pendidikan pada kurikulum Merdeka Belajar menerapkan metode sistem AMONG. Sistem AMONG memiliki 3 hal yang menjadi panutan. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya seorang pendidik di depan menjadi teladan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, di tengah-tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir, yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya bahwa pendidik dari belakang memberikan dorongan kepada murid untuk mencapai manusia merdeka dan mencapai kebahagiaan juga keselamatan. Melalui penerapan metode sistem AMONG, maka diharapkan tercapainya tujuan pendidikan yaitu sebagai manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Nah, sebaiknya pendidikan juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, sehingga akibat adanya perkembangnya pikiran dan kehendak, maka terciptalah budi pekerti. Untuk pengembangan budi pekerti meliputi 4 hal, yaitu pikiran, pengembangan budi pekerti atau rasa, kemauan atau kasa, dan juga jasmani. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap anak akan terjadi proses perubahan dari satu fase ke fase yang lainnya. Hal ini merupakan pengaruh dari kodrat keadaan yang terjadi pada setiap murid. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman, di mana kodrat alam berpengaruh pada sifat pendidikan dan juga bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman berpengaruh pada isi pendidikan dan irama pendidikan. Karena ada perubahan-perubahan pada diri murid dari fase ke fase selanjutnya, maka pendidik juga harus mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Prinsip perubahan ditetapkan pada azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam. Konvergen, pendidik menuntun pemikiran terbuka terhadap sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris, pendidik menuntun murid bersikap terbuka, kritis, dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan asing, dan memiliki kepribadian, karakteristik, dan kebudayaan tersendiri. Hal ini sehingga pendidikan abad 21 atau keterampilan abad ke-21 yang Mari kita lanjutkan ke modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran atau cipta kognitif
rasa dan kehendak afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Dijelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang paling baik untuk membentuk karakter dan menyempurnakan budi pekerti atau watak. Dalam proses perkembangan budi pekerti atau watak dipengaruhi pada dua bagian penting, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Kedua bagian ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bagian biologis adalah meliputi rasa cemas, rasa cemburu, rasa sayang, rasa khawatir, dan sebagainya. Sifat bagian biologis ini tidak dapat berubah. Sedangkan untuk bagian intelligible adalah proses kecakapan atau kemampuan berpikir yang semakin berkembang, sehingga sifatnya dapat berubah dari satu waktu ke waktu. Nah, kedua bagian ini berkaitan erat dengan teori konvergensi. Setelah adanya modul keempat mengenai budi pekerti, mari kita lanjutkan kepada modul 5 dengan materi keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu Guru, sebenarnya apa sih maksud dari selamat dan bahagia? Menurut Ki Hajar Dewantoro, dari rangkuman yang telah kami pelajari, selamat dan bahagia dapat dicapai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pendidik memberikan kepercayaan kepada murid, sehingga murid dapat berekspresi secara luas sesuai dengan kemampuan dan keunikannya masing-masing. Pendidik menggunakan berbagai bentuk pengukuran hasil belajar murid sehingga hasil belajar murid dapat terukur secara maksimal. Ketiga, pendidik mampu memahami kodrat yang berbeda-beda pada setiap murid. Keempat, pendidikan hanya sebagai tuntunan. Kelima, pendidik mampu memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan yang terakhir, pendidik harus mampu membantu mengantarkan murid merdeka atas dirinya sendiri. Proses menuju keselamatan dan kebahagiaan ini berkaitan erat dengan sistem Among. Lalu, apa itu metode pendidikan sistem Among? Sistem Among adalah pemberian contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Sistem Among sudah kita bahas, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, kita sudah sampai kepada materi terakhir mengenai tujuan akhir pendidikan. Dari awal materi sudah kita rangkum tujuan akhir pendidikan, yaitu untuk menuntun dan menghantarkan murid dengan metode sistem Among untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan manusia yang merdeka, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan yang selanjutnya yaitu membimbing murid untuk memiliki keyakinan agar terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Dan yang terakhir, kita sebagai pendidik mampu menjadikan murid sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mampu membangun konteks diri dan identitas suatu bangsa. Oke, Bapak dan Ibu Guru, sampai di sini materi mengenai Merdeka Belajar. Sampai ketemu di aksi nyata selanjutnya. Bye-bye!